Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Ummahat fillah, hari ini kita sudah masuk ke Ramadan di 10 hari terakhir, di mana di saat yang sama kita juga masuki bulan April ya. Bulan April yang mendekati minggu ketiga. Di minggu ketiga kita mengenal ada tanggal 21 April itu kebetulan bersamaan dengan hari lahirnya Ibu Perjuangan Perempuan di Indonesia, yakni Ibu kita Kartini. Nah, Alhamdulillah di kesempatan rumah kali ini saya ingin kita melihat sosok teladan dalam perjuangan perempuan yang ada pada diri Rasul kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat betapa Rasulullah itu adalah seorang pejuang perempuan sejati, yang mana beliau telah memperjuangkan kondisi perempuan yang ada dan sangat revolutif ya, sangat revolutif, di mana pada saat-saat sebelumnya kita akan lihat bagaimana perjuangan Rasulullah ketika beliau mengangkat harkat dan martabat perempuan dalam naluri kemanusiaannya ya, dengan segala hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Alhamdulillah yang kita pahami sejak awal bahwa sebelum Islam itu datang, perempuan itu ibarat benda, karena memang perempuan itu belum dianggap sebagai makhluk hidup sempurna, tetapi dia adalah benda yang diwariskan, benda yang bisa dimiliki, benda yang bisa diperebutkan, juga benda yang membuat orang marah dengan kelahirannya. Di beberapa riwayat ditemukan bahwa ada orang-orang pada masa jahiliyah itu biasa mengubur anak perempuannya ya. Dalam bahasa Al-Quran, merah hitamlah mukanya karena marah ketika tahu bahwa yang lahir dari rahim istrinya adalah perempuan. Perempuan benar-benar sesuatu yang membebani bagi sebuah kaum, sehingga dia hanya menjadi objek saja dan tidak pernah dianggap sebagai manusia utuh. Kalau kita lihat sejarah di beberapa tempat yang lain, baik itu di sejarah Yunani, sejarah Eropa, maupun beberapa yang lain, hal yang sama juga ada pada perempuan. Dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan, kalau dia haid, dia harus dikeluarkan dari rumahnya misalnya. Bahkan sampai hari ini ya, hari ini kalau kita pernah baca-baca di daerah suku tertentu ya, ada suku tertentu di bagian Indonesia, ada juga yang perempuan kalau pas haid itu masih harus disingkirkan di ruang lain dari rumahnya karena membawa kotoran gitu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana Rasulullah berusaha dan bagaimana Rasulullah atas petunjuk Allah itu memperjuangkan posisi perempuan menjadi makhluk yang hari ini kita rasakan. Kalau sebelumnya tadi manusia berwujud perempuan ini menjadi suatu yang dibendakan, artinya benda, bukan suatu yang hidup begitu yang dimaknai sebagai makhluk yang bermartabat sebagaimana umumnya manusia. Maka yang pertama dilakukan Rasulullah adalah Rasulullah itu menganggap perempuan atau mengangkat derajat perempuan sebagai manusia yang utuh, di mana Rasulullah memberikan hak hidup bagi perempuan. Ini revolusi pertama Rasulullah tentang perempuannya, bahwa manusia, perempuan itu adalah bagian dari manusia dan dia berhak untuk hidup. Maka membunuh anak perempuan itu sama hukumnya sebagaimana membunuh laki-laki, bahwa pelakunya juga harus dikenai kisos. Nah, Masya Allah ya, ada larangan ya, banyak sekali larangan tentang membunuh anak perempuan. Allah mengharamkan membunuh anak perempuan. Kemudian banyak hadis juga yang mengajarkan kepada para ayah
untuk mendidik anak perempuannya. Barang siapa yang mengajarkan anak perempuannya dengan kebaikan, maka 3 anak perempuan akan mengantarkannya ke surga. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, bagaimana kalau hanya satu perempuan ya Rasulullah? Iya, masih boleh, masih masih membuat dia bisa masuk surga karena didikan yang baik pada anak. Yang kedua, bentuk pengangkatan derajat perempuan bagi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ketika Rasulullah itu memberikan hak kepada perempuan untuk beragama, di mana dalam beragama ini tidak lagi menjadi mayoritas laki-laki. Seorang perempuan yang beramal baik dan dia beriman, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana seorang laki-laki yang melakukannya. Banyak sekali ayat semacam itu yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk berpahala maupun memiliki hak untuk menerima ganjaran siksa bila dia melakukan kesalahan. Artinya seorang perempuan memiliki kekuatan sendiri untuk mengumpulkan pahala-pahala yang dia lakukan, bukan harus berbanding atau mengikuti pasangannya. Maka salahlah apa yang dikatakan oleh sebagian pepatah Jawa bahwa perempuan itu suwargo nunut neraka katut begitu ya. Tidak, dalam Islam semua yang dilakukan perempuan itu memiliki nilai sendiri di hadapan Allah. Yang ketiga, hak perempuan yang kemudian diangkat oleh Rasulullah adalah hak untuk memiliki. Hak memiliki. Sebelumnya perempuan itu dimiliki, diwariskan. Kita tahu dalam berbagai berbagai literatur atau bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan janganlah engkau menikahi perempuan-perempuan yang sudah pernah dinikahi ayahmu, illa maqad salah, kecuali yang dulu pernah terjadi. Karena dulu ketika seorang laki-laki itu menikah dan istrinya banyak dengan jumlah poligami yang tidak terbatas begitu, maka ketika dia mati, istri-istri ini menjadi warisan bagi anak-anaknya yang bukan anak kandung. Jadi ibu tiri adalah menjadi warisan bagi anak-anak laki-laki yang lain. Alhamdulillah, insya Allah. Mengerikan sekali ya betapa dalam dalam kehidupan masyarakat jahiliyah semacam itu. Maka ketika Rasulullah mengangkat perempuan dengan hak memiliki, dengan eh, hak untuk mendapatkan hak milik begitu, maka perempuan itu tidak boleh lagi diwariskan, tetapi justru perempuan itu menjadikan person yang memiliki hak waris. Di mana dalam surat An-Nisa misalnya ada hadis, ada ayat tentang perintah memberikan warisan pada perempuan. Saat itu kita diberi setengah ya, separuh dari laki-laki. Saya kira meskipun separuh ini luar biasa. Dari nol bahkan minus tiba-tiba menjadi plus dan separuh dari lelaki yang selama ini menguasainya, Masya Allah ya, sesuatu yang sangat mengganggu bagi sebagian orang-orang jahiliyah di sana. Nah, hak-hak perempuan lain yang dikobarkan oleh Rasulullah adalah hak untuk berpendapat. Rasulullah mengangkat perempuan untuk didengar pendapatnya, untuk diberikan uh, ruang untuk kesaksiannya. Luar biasa, karena pada zaman sebelumnya jangankan didengarkan ya, pendapat apapun itu tidak digagas gitu ya. Jadi gagasan perempuan diabaikan. Nah, maka di sini Rasulullah telah membuat sebuah perubahan besar ketika perempuan itu diberi hak untuk menjadi saksi. Perempuan itu diberi hak untuk menyampaikan pendapat. Perempuan itu diberi hak untuk mengeluarkan gagasannya. Nah, sekali lagi, barangkali juga di sana tadi jumlahnya mungkin masih kalau satu laki-laki, 2 perempuan begitu ya perimbangannya. Tapi luar biasa bahwa ada kenaikan signifikan. Bagaimana Rasulullah itu mengangkat perempuan dari orang-orang yang sebelumnya tidak didengarkan, orang yang diabaikan, menjadi seorang yang diterima periwayatannya, diterima kesaksiannya. Nah, 2 pun di situ ya, 2 bandingan dari satu dengan laki-laki ya, itu untuk kasus tertentu Rasulullah juga menetapkan bahwa kesaksian seorang perempuan itu diterima. Misalnya untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan rodoah gitu kan, berkaitan dengan mahram yang mungkin si perempuan ini lebih tahu pada bidangnya. Di posisi inilah kemudian eh, perempuan memiliki hak suara gitu kan. Yang lain juga Rasulullah itu memberikan pengakuan terhadap hak perwalian perempuan.
Ada kisah ketika seorang perempuan, kakaknya Ali bin Abi Thalib, Ummu Hani kalau tidak salah namanya. Beliau itu, eee, apa ya, dijadikan tempat untuk berlindung dari 2 orang laki-laki yang menjadi DPO ketika peperangan di rumahnya Ummu Hani. Lalu Ummu Hani datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada 2 orang yang di rumah saya dan dia minta perlindungan untuk perwalian atas namaku, untuk dilindungi dan tidak ditangkap oleh kaum muslim sebagai musuhnya." Maka ternyata Rasulullah pun mengizinkan. Jadi apa yang ada di bawah Ummu Hani ini kita terima perwaliannya, Masya Allah. Nah, alhamdulillah, di sinilah banyak sekali kita lihat betapa Rasulullah itu telah mengangkat eh, harkat perempuan yang sangat revolutif dan sangat bermakna. Ketika ketika awalnya perempuan itu ibarat benda yang tidak memiliki makna, maka bersama Rasulullah perempuan adalah makhluk manusia sempurna yang dia memiliki hak hidup, dia memiliki hak untuk memiliki, dia memiliki hak untuk bersuara, dia memiliki hak beragama, dan dia berhak bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan di hadapan Tuhannya. Masya Allah, kita melihat betapa Rasulullah adalah pendekar sejati bagi perempuan. Dialah yang mengangkat martabat kita, para perempuan, untuk menjadi mandiri di hadapan Allah, merdeka di hadapan Allah, untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban dirinya. Sehingga ada hadis yang sangat terkenal, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Di hadis ini juga ada wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha itu kan, dan perempuan itu adalah menjadi pemimpin dalam keluarga suaminya, di mana dia juga akan dimintai pertanggungjawaban dengan itu. Masya Allah. Nah, alhamdulillah di kesempatan menjelang Kartini kita tentu juga melihat bagaimana Ibu Kartini adalah orang yang dikenal sebagai ibu kaum perempuan Indonesia. Dan kalau kita telusuri sejarah, salah satu apa ya, ide besar Ibu Kartini adalah ketika beliau minta adanya tafsir berbahasa Jawa ya, ketika beliau minta mengaji pada Kiai Haji Saleh Dahlan. Kita melihat juga bahwa di sini di Indonesia kita punya Ibu Kartini yang mengajar kita untuk bisa mengenal Allah dan Rasulnya. Dan pasti semua teride dan apa namanya, kembali kepada panutan utama kita adalah orang pertama yang kita kenal sebagai pejuang perempuan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibunda sekalian, para ummahatul mukminin hari ini, kemerdekaan yang kita hadapi hari ini, kemudahan yang kita nikmati hari ini, mari kita jadikan peluang untuk berbuat terbaik bagi perempuan, bagi peningkatan kualitas diri perempuan, bagi keluarga dan juga bagi anak-anak kita. Karena bersama uh, visinya Salimah yang selalu bergerak untuk perempuan dengan kualitas dirinya, dengan kualitas keluarga dan kualitas anak-anak, kita akan mendapatkan contoh agung yang pertama. Mari kita belajar pada Rasulullah untuk mendapatkan uh, hasil terbaik yang ingin kita dapatkan dari perjuangan bersama perempuan. Selamat mengakhiri Ramadan dan selamat Hari Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.